Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama Bunda di hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku dan kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Oke, teman-teman, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui manfaat dari keberagaman karakteristik dengan baik. Lalu, tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan sikap yang mencerminkan toleransi dalam lingkungan dengan tepat. Lalu, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami cara pembulatan keratusan dengan tepat. Oke, maka materi hari ini adalah manfaat keragaman karakteristik individu, sikap toleransi dalam lingkungan sekitar, dan pembulatan keratusan terdekat. Oke, kita masuk ke pertama yaitu tentang manfaat keberagaman karakteristik. Yuk kita mengingat kembali. Keragaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap individu atau manusia. Ciri-ciri khusus dapat berupa keragaman fisik, kegemaran, dan juga sifat. Keberagaman merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai. Toleransi sangat penting untuk tercapainya persatuan dan kesatuan. Nah, tapi tahukah kamu, ternyata keberagaman karakteristik itu ada manfaatnya loh, teman-teman. Nah, manfaat keberagaman. Yang pertama, itu menumbuhkan sikap nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Lalu, yang kedua itu sebagai alat pemersatu bangsa, memupuk sikap toleransi, dan mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain, tidak menganggap diri kita paling baik di antara yang lain, dan manfaat yang terakhir adalah memperkaya pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke sikap toleransi. Apa itu toleransi? Lalu gambar di atas ini apakah termasuk ke dalam sikap toleransi? Ya, betul. Gambar tersebut merupakan salah satu sikap toleransi, yaitu toleransi dalam beragama. Menurut bahasa, toleransi itu dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk menahan diri dan bersabar dari hal-hal yang tidak sejalan. Pada hakikatnya, toleransi itu sikap yang menghadirkan kebaikan untuk dapat hidup saling berdampingan walaupun banyak perbedaan. Jadi walaupun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, dan budaya yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, toleransi ini dapat dilakukan dimanapun, baik dalam beragama, lingkungan masyarakat, lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan juga dalam mengemukakan pendapat. Itu pasti ada perbedaan satu sama lain. Oke, lalu apa sih manfaat toleransi? Nah, manfaat toleransi yang pertama adalah dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Lalu, manfaat yang kedua dapat saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan itu sangat berpotensi menyebabkan konflik. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Lalu, manfaat yang terakhir adalah menciptakan perdamaian dan mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Oke, nah ini adalah contoh toleransi dalam beragama, yaitu saling menghargai dan juga mendukung walaupun berbeda agama.
Lalu ada juga menghargai orang yang sedang beribadah, jadi tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Lalu contoh yang ketiga adalah saling membantu tanpa memandang agamanya apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam toleransi lingkungan bermain. Di sini contohnya yaitu tidak memilih-milih teman, lalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Lalu ada juga menghargai pendapat teman yang berbeda. Dan yang terakhir adalah tidak saling menjelek-jelekan teman. Jadi harus sama-sama saling mendukung. Oke, nah kalau ini kita masuk ke dalam sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu contoh yang kedua, ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun fisik. Nah, untuk contoh sikap toleransi ketiga dalam lingkungan masyarakat ada saling tolong-menolong antar warga. Oke, nah teman-teman kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pembulatan keratusan. Jadi kalau di minggu lalu teman-teman belajar ke puluhan terdekat, kali ini teman-teman akan belajar ke ratusan terdekat. Masih ingatkah tentang pembulatan? Pembulatan itu merupakan aturan yang merubah suatu nilai menjadi angka yang lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, pembulatan ini berguna untuk mengeliminasi bilangan hasil pengukuran yang tidak kita butuhkan. Oke, sebelum masuk ke pembulatan, teman-teman, Bunda akan mengingatkan kembali tentang nilai tempat bilangan. Nah, di sini ada angka 127. 7 itu menempati nilai tempat satuan, lalu 2 menempati puluhan, dan 1 itu menempati ratusan. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pembulatan ratusan terdekat. Nah, teman-teman harus diperhatikan, ini adalah konsepnya. Pertama, teman-teman harus memperhatikan angka puluhannya itu berapa. Setelah diperhatikan puluhannya, jika angka puluhannya lebih atau sama dengan 50, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka satuan dan puluhannya, lalu menambahkannya angka 1 ke bilangan ratusan. Nah, kalau sudah, cara selanjutnya yang ketiga, jika puluhannya itu kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya menjadi 0. Oke, sekarang kita coba contoh yang pertama. Nah, di sini ada angka 450. 4 itu menempati ratusan, 5 menempati puluhan, dan 0 menempati satuan. Sekarang kita fokus berarti ke angka puluhannya, karena kita akan melakukan pembulatan ke ratusan terdekat. Di sini puluhannya adalah 50. Tadi pada di konsep pembulatan ratusan, jika angka puluhannya adalah 50 atau sama dengan 50, maka pembulatannya ke atas. Oke, nah kalau kurang dari 50 maka ratusannya tetap. Nah, 450 jika dibulatkan dia akan menjadi 500 karena puluhannya di sini 50 yaitu sama atau lebih dari 50. Oke. Sekarang yuk kita lakukan pembulatan agar teman-teman lebih memahami tentang cara membulatkan ke ratusan terdekat. Nah, di sini, bulatkan hasil pengukuran berikut ke ratusan terdekat. Nah, ini di contoh yang pertama ada 365. 365 jika dibulatkan itu akan menjadi 400. Kenapa? Karena puluhan pada angka 365 yaitu 65. Nah, 65 ini berarti lebih besar dari 50. Maka pembulatannya ke atas. Jadi hasilnya adalah 400. Oke, di contoh yang kedua, di sini ada 783 kg. Jika dibulatkan, hasilnya adalah 800. Karena
Di sini pada angka 783, di sini puluhannya 83 itu lebih dari 50. Maka pembulatannya juga ke atas teman-teman. Jadi hasilnya 800. Kita masuk ke contoh ketiga. Nah, di sini ada 4.238. Hasilnya adalah 4.200. Jadi teman-teman tetap fokus ke angka puluhannya walaupun di sini bilangannya ribuan. Jadi pada bilangan 4.238 di sini puluhannya adalah 38. Nah, 38 itu kan kurang dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Jadinya 4.200 hasilnya. Nah, lalu bagaimana kalau soal yang disajikan itu bentuknya soal cerita? Nah, kalaupun bentuknya adalah soal cerita, tidak merubah konsep cara pembulatan keratusan. Jadi tetap sama, hanya saja berbeda di soalnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh pembulatan soal cerita. Di sini ada Ibu Susan meminta tolong untuk membeli pita sepanjang 250 cm. Untuk memudahkan mengingat panjang pita yang akan dibeli, Susan membulatkan panjang pita tersebut ke ratusan terdekat. Berapakah bilangan tersebut jika dibulatkan ke ratusan terdekat? Nah, cara mengerjakan seperti biasa teman-teman harus ditulis dulu nih, apa yang diketahui dari soal itu. Nah, yang diketahui adalah panjang pita itu berukuran 250 cm. Lalu yang ditanya itu apa? Yaitu berapa pembulatan ke ratusan terdekat dari bilangan 250 cm. Sekarang teman-teman tinggal menjawab. Caranya seperti konsep di pembulatan 250 cm. Nah, ini jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 300. Kenapa 300? Karena angka puluhan pada bilangan 250 yaitu 50 itu sama atau lebih dari 50, maka pembulatannya itu dilakukan ke atas yaitu menjadi 300 cm. Oke, teman-teman, di sini sudah paham ya mengenai pembulatan keratusan baik dari soal penjumlahan ataupun soal cerita? Oke, kalau begitu berarti sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekian, tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.